Apa yang kita baca di antara dua sujud? Hah? Yang pertama kita baca apa? Bisa kita baca Rabbik firli, Rabbik firli. Atau yang kedua apa? Yang biasa antum baca apa? Ada waqfu aniyah. Tuh dia Pak. Ini juga kesalahan yang ada di masyarakat. Saya cari, ada nggak sih tambahan waqfu ani? Ternyata nggak ada dalam satu riwayat hadis manapun juga. Baik yang ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab manapun, tidak ada satupun tambahan waqfu anni. Bahkan sebagian ulama hadis di zaman sekarang ini banyak yang mengingkari lafaz waqfu anni ini, di mana itu lafaz tambahan yang diada-adakan. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni, ya. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni, sampai situ. Tapi waqfu anni tidak ada. Ya, waqfu anni itu tambahan plus, ya. Itu buatan orang Indonesia, Pak. Enggak ada tambahan riwayatnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau berkata di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat pada juz ketiga halaman 373, terbitan Darul Fikr. Apa kata Imam An-Nawawi? Qala Syafi'iyyu fil ummi law qala amin rabbal alamin wa ghaira dzalika min dzikrillahi ta'ala kana hasanan la tanqati'us sholatu bi syai'in min dzikrillahi ta'ala. Qala wa qawluhu yadullu ala annahu la ba'sa min ayyas alal abdu rabbahu fis sholati kulliha fid dini wad dunya. Artinya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau berkata di dalam kitab jika seseorang berkata amin rabbal alamin atau berkata kalimat yang lainnya yang berupa zikir kepada Allah, maka hal tersebut merupakan perkara yang baik. Salat itu tidak batal dengan sebab zikir kepada Allah. Dan ucapan beliau tersebut menunjukkan bahwa tidak masalah bagi seorang hamba memohon atau berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan sholat, baik masalah urusan agama maupun urusan dunia. Penukilan yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi tersebut, setelah kami cek langsung di dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab ternyata benar adanya. Dan keterangan tersebut terdapat di dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i, tepat pada juz 1 halaman 124, terbitan Darubnil Jauzi. Inilah redaksinya. Ini teman-teman ya. Jadi sama dengan keterangan Imam An-Nawawi, karena beliau Imam An-Nawawi itu mengutip dari kitab Benar. Mengapa benar? Karena Imam An-Nawawi itu jujur dalam pengutipan, gak kayak kelompok sebelah yang sering ngawur atau sering memanipulasi data. Kita teman-teman ya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i yang kealimannya sudah tidak diragukan lagi tentang masalah agama, ternyata kita boleh berdoa kepada Allah ketika sholat, dan hal tersebut tidak membatalkan sholat kita. Termasuk jenis doa itu sendiri adalah bacaan wa'fu anni, yang artinya dan ampunilah saya. Apabila sekelas Imam Asy-Syafi'i yang ilmunya luar biasa memperbolehkan bacaan atau doa wa'fu anni ketika sholat atau ketika duduk di antara dua sujud, maka sangat mengherankan sekali teman-teman ketika Badrus Salam Al-Wahabi ini menyalahkan masyarakat yang berdoa wa'fu anni ketika duduk di antara dua sujud. Kita teman-teman ya. Apakah Badrus Salam Al-Wahabi ini lebih alim daripada Imamun Asy-Syafi'i? Siapa kau itu? Terus kok semua serba salah di matamu? Bahkan
Syekh bin Baz yang selalu disanjung oleh kaum Wahabi juga memperbolehkan kita untuk menambah doa ketika duduk di antara dua sujud. Lebih dari itu teman-teman, Syekh bin Baz justru memberikan contoh doa untuk dibuat tambahan saat berdoa ketika duduk di antara dua sujud, seperti bacaan doa Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya dan orang tua saya, atau Allahumma adkhilniyal jannata wa anjini minan nari, ya Allah masukkanlah saya ke surga dan selamatkanlah saya dari neraka. Atau berdoa Allahumma aslih qalbi wa amali, ya Allah perbaikilah hatiku dan amalku. Atau berdoa yang lainnya. Laiki Syekh bin Baz sendiri yang menjadi sanjungan kaum Wahabi ternyata memperbolehkan bagi umat Islam untuk menambah doa ketika duduk di antara dua sujud. Maka aneh apabila Badrus Salam Al-Wahabi ini justru menyalahkan masyarakat yang hanya menambah doa wa'fu anni. Iki kon sopo terus. Anehnya lagi, Badrus Salam Al-Wahabi itu berkata bahwa tambahan doa wa'fu anni adalah buatan orang Indonesia. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye kon Kang Bedrus? Berapa kitab sih yang Anda baca itu Kang? Kok sampai kamu itu berkata bahwa doa wa'fu anni itu buatan orang Indonesia? Berapa kitab Kang yang dibaca kon? Berapa kitab yang sudah dibaca? Kok sampai berani sampean mengatakan bahwa doa wa'fu anni itu buatan orang Indonesia? Tidakkah Anda tahu Badrus Salam bahwa Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, tepat pada juz 1 halaman 155, cetakan Maktabah Imaratillah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ini bukan orang Indonesia terus. Imam Al-Ghazali berkata, wa yaqulu rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni. Laiki apa sampean nganggep Imam Al-Ghazali orang Indonesia? Piye kon? Ya apa iki rek? Belajar lagi ya, belajar. Nanti dimarahi engkong Yazid Jawas kon. Wa'fu anni itu tambahan las, ya, itu buatan orang Indonesia, Bro. Sedikit ketok kepalanya.